Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Aspek pengadaan berkelanjutan terdiri atas A. Ekonomi, sosial, dan politik. B. Ekonomi, sosial, dan teknologi. C. Ekonomi efisien dan efektif. D. Ekonomi, sosial, dan budaya. E. Ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Jawabannya adalah E. Ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Pembahasan. Aspek pengadaan berkelanjutan melibatkan pertimbangan ekonomi, sosial, dan dampak lingkungan hidup. Dalam pengadaan berkelanjutan, tidak hanya pertimbangan ekonomi yang penting, tetapi juga bagaimana pengadaan tersebut memengaruhi masyarakat secara sosial dan lingkungan hidup. Keselarasan antara ketiga aspek ini menjadi tujuan utama dalam pengadaan berkelanjutan. 2. Nilai jaminan sanggah banding sebesar A. 1% dari HPS, B. 5% dari HPS, C. 5% dari kontrak, D. 2% dari kontrak, E. 10% dari HPS. Jawabannya adalah A. 1% dari HPS. Pembahasan. Nilai jaminan sanggah banding biasanya sebesar 1% dari HPS. Jaminan sanggah banding merupakan salah satu persyaratan dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah dan digunakan sebagai jaminan bahwa peserta yang mengajukan sanggah banding akan serius dalam mengajukan sanggah terhadap hasil evaluasi atau keputusan pengadaan. Besaran jaminan ini dapat bervariasi tergantung pada aturan yang berlaku dan ketentuan dalam pengadaan tertentu. 3. PPK yang mengelola pengadaan barang atau jasa melalui cara swakelola akan menetapkan dokumen pada tahap persiapan. Jenis informasi apa saja yang dibutuhkan? A. Data kelengkapan persyaratan K atau L atau PD lain, Ormas dan Pokmas. B. Dokumen progres dan realisasi keuangan, dokumentasi, evaluasi, tes atau uji output pekerjaan serta data dukung. C. Surat keputusan atau SK tim persiapan, tim pengawas, dan tim pelaksana. D. Data hasil pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan. E. Data kelengkapan persyaratan K atau L atau PD lain, dokumen progres dan realisasi keuangan, dokumentasi, evaluasi, tes atau uji output pekerjaan, serta data dukung lainnya. Jawabannya adalah E. Data kelengkapan persyaratan K atau L atau PD lain, dokumen progres dan realisasi keuangan, dokumentasi, evaluasi, tes atau uji output pekerjaan, serta data dukung lainnya. Pembahasan. Ketika PPK mengelola pengadaan barang atau jasa melalui cara swakelola untuk menetapkan dokumen pada tahap persiapan, ia memerlukan berbagai informasi termasuk data kelengkapan persyaratan kementerian, lembaga, perangkat daerah lainnya, dokumen progres dan realisasi keuangan, dokumentasi, evaluasi, tes atau uji output pekerjaan, serta data dukung lainnya yang relevan dengan pengadaan yang sedang dilaksanakan. Surat keputusan atau SK, tim persiapan, tim pengawas, dan tim pelaksana juga dapat menjadi bagian dari persiapan pengadaan, tetapi dokumen-dokumen yang tercantum di jawaban E lebih komprehensif dan mencakup berbagai jenis informasi yang biasanya diperlukan dalam persiapan pengadaan barang atau jasa. 4. Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah lain, pelaksana swakelola disebut A. Swakelola tipe 1, B. Swakelola tipe 2, C. Swakelola tipe 3, D. Swakelola tipe 4, E. Swakelola tipe 5. Jawabannya adalah B. Swakelola tipe 2. Pembahasan. Swakelola tipe 2 mengacu pada swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah lain pelaksana swakelola.
Swaklola tipe 2 biasanya melibatkan dua entitas yang berbeda, di mana satu entitas bertanggung jawab atas perencanaan dan pengawasan, sedangkan entitas lainnya bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas atau proyek tersebut. 5. Yang tidak termasuk tanggung jawab penyedia barang atau jasa adalah A. Ketepatan waktu penyerahan, B. Ketepatan pembayaran, C. Ketepatan tempat pembayaran, D. Ketepatan jumlah, E. Ketepatan pemilihan penyedia. Jawabannya adalah B. Ketepatan pembayaran. Pembahasan. Tanggung jawab penyedia barang atau jasa umumnya mencakup A. Ketepatan waktu penyerahan, B. Ketepatan tempat pembayaran, D. Ketepatan jumlah, D. Ketepatan pemilihan penyedia atau dalam konteks proses pengadaan. Namun, yang tidak termasuk tanggung jawab langsung dari penyedia barang atau jasa adalah B. Ketepatan pembayaran. Ketepatan pembayaran merupakan tanggung jawab pihak yang memesan barang atau jasa, biasanya pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen untuk memastikan bahwa pembayaran kepada penyedia dilakukan sesuai dengan ketentuan kontrak setelah barang atau jasa telah diserahkan dengan tepat. 6. Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan penyedia jasa konsultasi dapat dilakukan dengan menggunakan sistem antara lain A. Sistem nilai, B. Sistem gugur, C. Sistem kualitas, D. Sistem biaya, E. Sistem kombinasi. Jawabannya adalah E. Sistem kombinasi. Pembahasan. Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan penyedia jasa konsultasi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sistem, dan pilihan jawaban yang tepat adalah E. Sistem kombinasi. Pemilihan penyedia jasa konsultasi seringkali melibatkan berbagai faktor, termasuk nilai, kualitas, biaya, dan sejumlah faktor lainnya. Oleh karena itu, seringkali digunakan metode kombinasi di mana berbagai faktor tersebut dinilai dan diberi bobot relatif, dan kemudian penawaran dari penyedia jasa dinilai berdasarkan kombinasi faktor-faktor tersebut. Sistem kombinasi ini membantu dalam mengambil keputusan yang lebih holistik dalam pemilihan penyedia jasa konsultasi. 7. PA atau PKA menyampaikan identitas peserta pemilihan atau penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam kepada A. Unit kerja yang melaksanakan fungsi sebagai pokja pemilihan, B. Unit kerja yang melaksanakan fungsi sebagai LPSE, C. Unit kerja yang melaksanakan fungsi sebagai aparat pengawas intern pemerintah, D. Unit kerja yang melaksanakan fungsi sebagai PPK, E. Unit kerja yang melaksanakan fungsi sebagai Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Jawabannya adalah B. Unit kerja yang melaksanakan fungsi sebagai LPSE. Pembahasan. Pejabat pengadaan atau PA atau PKA biasanya menyampaikan identitas peserta pemilihan atau penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam kepada LPSE. LPSE bertanggung jawab untuk mengelola dan menyediakan informasi terkait pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Memasukkan peserta pemilihan atau penyedia yang dikenakan sanksi ke dalam daftar hitam di LPSE adalah langkah untuk memastikan bahwa peserta tersebut tidak dapat mengikuti proses pengadaan barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan sanksi yang diberlakukan. 8. Pengertian dari prinsip transparan pada pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah A. Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang atau jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. B. Pengadaan barang atau jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat. C. Pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan. D. Pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. E. Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa harus dapat diakses dan dipahami dengan mudah oleh pihak yang berminat serta masyarakat pada umumnya. Jawabannya adalah A. Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang atau jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Pembahasan.
Prinsip transparansi dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah mengharuskan bahwa semua ketentuan dan informasi terkait dengan proses pengadaan harus tersedia secara jelas dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, termasuk penyedia barang atau jasa yang berminat dan masyarakat pada umumnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan secara terbuka dan adil, serta dapat dipantau oleh pihak yang berkepentingan. Transparansi juga merupakan salah satu upaya untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan mempromosikan persaingan yang sehat dalam pengadaan barang atau jasa. 9. Dengan alasan kesibukan yang sangat padat, PPK mengusulkan kepada KPA dalam pengelolaan pengadaan dari dana APBN untuk melaksanakan penyusunan RUP setelah DIPA diterima. Setelah DIPA diterima, mengingat kebutuhan barang yang tidak mendesak dan pelaksanaan pekerjaan tidak membutuhkan waktu lama, pendapat yang benar menurut saudara adalah A. Usulan dapat diterima karena RUP sebaiknya disusun setelah ada kepastian anggaran pengadaan. B. Usulan tidak dapat diterima karena RUP harus disusun bersamaan dengan penyusunan anggaran baik di kementerian atau lembaga atau perangkat daerah. C. Usulan dapat diterima karena penyusunan RUP dapat dilakukan setelah pengesahan APBN atau DIPA diterima. D. Usulan dapat diterima karena penyusunan RUP sebaik dilakukan sebelum dilaksanakan tender. E. Usulan tidak dapat diterima karena RUP harus disusun bersamaan dengan penyusunan anggaran baik di kementerian atau lembaga atau perangkat daerah sesuai dengan prinsip perencanaan yang baik. Jawabannya adalah A. Usulan dapat diterima karena RUP sebaiknya disusun setelah ada kepastian anggaran pengadaan. Pembahasan. Penyusunan RUP atau Rencana Umum Pengadaan sebaiknya dilakukan setelah ada kepastian anggaran pengadaan atau DIPA atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran diterima. RUP harus mencerminkan anggaran yang tersedia dan disetujui, sehingga penyusunan RUP sebelum kepastian anggaran dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara rencana dan anggaran yang tersedia. Dalam konteks pengadaan barang atau jasa pemerintah, penyusunan RUP yang baik sangat penting untuk menghindari potensi masalah dalam proses pengadaan, termasuk masalah keuangan. Oleh karena itu, usulan untuk menyusun RUP setelah DIPA diterima adalah wajar, mengingat situasi yang disebutkan dalam pertanyaan, yaitu kebutuhan barang yang tidak mendesak dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak membutuhkan waktu lama. Dalam situasi tertentu, penundaan penyusunan RUP setelah kepastian anggaran dapat diterima, tetapi harus tetap mempertimbangkan kebijakan dan regulasi yang berlaku. 10. Proses pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan atau pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri dapat dilaksanakan A. Sebelum rencana umum pengadaan diumumkan. B. Sesudah diterbitkan surat penyedia pengadaan barang atau jasa. C. Sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri. D. Sesudah disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri. E. Setelah mendapatkan persetujuan dari lembaga pembiayaan internasional yang bersangkutan. Jawabannya adalah C. Sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri. Pembahasan. Proses pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri biasanya harus dilakukan setelah disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri. Hal ini karena perjanjian pinjaman luar negeri akan memuat persyaratan dan ketentuan terkait dengan pengadaan barang atau jasa yang akan dilakukan, sehingga proses pengadaan tersebut harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian pinjaman. Sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman, mungkin belum ada kesepakatan resmi terkait dengan pendanaan dan persyaratan pengadaan. 11. Tim persiapan dan tim pengawas pada swakelola tipe 2 ditetapkan oleh A. PA atau KPA penanggung jawab anggaran. B. Pimpinan organisasi masyarakat pelaksana swakelola. C. PPK penanggung jawab anggaran. D. Pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakelola. E. Panitia pelaksana swakelola atau PPS. Jawabannya adalah A. PA atau KPA penanggung jawab anggaran. Pembahasan. Tim persiapan dan tim pengawas pada swakelola tipe 2 biasanya ditetapkan oleh penanggung jawab anggaran atau PA atau KPA atau pejabat pembuat komitmen atau PPK yang bertanggung jawab atas anggaran dan pelaksanaan proyek atau program tersebut. PA atau KPA memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi persiapan serta pelaksanaan swakelola tipe 2, termasuk penunjukan tim persiapan dan tim pengawas.
12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada P atau KPA merupakan tugas dari A. PPK, B. Penyedia barang atau jasa, C. PPHP, D. Pejabat pengadaan, E. PPKP. Jawabannya adalah A. PPK. Pembahasan. PPK bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kontrak dan melaporkan kemajuan serta penyelesaian kegiatan kepada P atau KPA. PPK memastikan bahwa semua persyaratan kontrak dipatuhi dan bahwa pembayaran kepada penyedia barang atau jasa dapat dilakukan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. 13. Di bawah yang bukan merupakan kegiatan dari pengelola pengadaan barang atau jasa tingkat pertama adalah A. Menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan survei harga pasar untuk setiap item untuk tingkat dasar. B. Memeriksa kesiapan dan kelengkapan dokumen pendukung pelaksanaan pengadaan barang atau jasa untuk tingkat dasar. C. Menyusun laporan hasil survei tingkat dasar. D. Memeriksa kebijakan pengadaan barang atau jasa tingkat pertama. E. Melakukan evaluasi dokumen tingkat lanjut. Jawabannya adalah E. Melakukan evaluasi dokumen tingkat lanjut. Pembahasan. Tentu, berikut penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing pilihan dan mengapa jawaban yang benar adalah E. A. Menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan survei harga pasar untuk setiap item untuk tingkat dasar. Ini adalah salah satu tugas pengelola pengadaan tingkat pertama yang terkait dengan persiapan survei harga pasar. B. Memeriksa kesiapan dan kelengkapan dokumen pendukung pelaksanaan pengadaan barang atau jasa untuk tingkat dasar. Ini juga merupakan tugas pengelola pengadaan tingkat pertama yang berfokus pada pengecekan dokumen pendukung. C. Menyusun laporan hasil survei tingkat dasar. Ini adalah bagian dari pekerjaan pengelola pengadaan tingkat pertama yang terkait dengan pelaksanaan survei harga pasar. D. Memeriksa kebijakan pengadaan barang atau jasa tingkat pertama. Ini adalah tugas yang penting untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan pengadaan barang atau jasa pada tingkat pertama. E. Melakukan evaluasi dokumen tingkat lanjut. Ini bukanlah tugas dari pengelola pengadaan tingkat pertama. Evaluasi dokumen tingkat lanjut mungkin merupakan tugas tingkat lebih tinggi dalam proses pengadaan atau oleh pihak yang berwenang dalam peninjauan dokumen. Jadi, pilihan E adalah yang benar karena tidak sesuai dengan tugas yang biasanya dilakukan oleh pengelola pengadaan tingkat pertama. 14. Pembebasan sementara bagi pegawai pengelola pengadaan barang atau jasa dilakukan kecuali A. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan. B. Tugas belajar kurang dari 6 bulan. C. Cuti di luar tanggungan negara. D. Diberhentikan sementara sebagai PNS. E. Dalam masa menjalani hukuman disiplin yang mengakibatkan penurunan pangkat atau gaji. Jawabannya adalah B. Tugas belajar kurang dari 6 bulan. Pembahasan. Pembebasan sementara bagi pegawai pengelola pengadaan barang atau jasa dapat dilakukan dalam beberapa situasi, termasuk dalam situasi di mana pegawai tersebut menjalani tugas belajar selama kurang dari 6 bulan. Dalam kasus ini, pembebasan sementara dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada pegawai untuk menyelesaikan tugas belajarnya tanpa mengganggu jalannya tugas pengelolaan pengadaan barang atau jasa. Situasi lain yang mungkin mengakibatkan pembebasan sementara termasuk ketika pegawai tersebut tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, cuti di luar tanggungan negara, diberhentikan sementara sebagai PNS, atau dalam masa menjalani hukuman disiplin yang mengakibatkan penurunan pangkat atau gaji. 15. Tahapan penyusunan RAB pengadaan barang atau jasa adalah sebagai berikut. A. Pengumpulan data dan informasi, identifikasi komponen pekerjaan, penentuan komponen biaya dan atau harga satuan, dan penyusunan rincian RAB. B. Pengumpulan data dan informasi, identifikasi komponen pekerjaan, penentuan komponen biaya dan atau harga satuan. C. Pengumpulan data dan informasi, identifikasi komponen biaya dan atau harga satuan, dan penyusunan rincian RAB. D. Pengumpulan data dan informasi, identifikasi komponen pekerjaan, penentuan komponen biaya dan atau biaya pendukung, dan penyusunan rincian RAB. E. Pengumpulan data dan informasi, identifikasi komponen pekerjaan, penentuan komponen biaya dan atau harga satuan, penyusunan rincian RAB, dan penentuan biaya pendukung.
Jawabannya adalah A. Pengumpulan data dan informasi, identifikasi komponen pekerjaan, penentuan komponen biaya dan atau harga satuan, dan penyusunan rincian RAB. Pembahasan. Tahapan penyusunan RAB atau rencana anggaran biaya pengadaan barang atau jasa biasanya melibatkan langkah-langkah tersebut. 1. Pengumpulan data dan informasi. Mencari data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun RAB, termasuk spesifikasi teknis, volume pekerjaan, dan informasi terkait. 2. Identifikasi komponen pekerjaan. Mengidentifikasi komponen pekerjaan atau pekerjaan yang akan dilakukan dalam proyek pengadaan. 3. Penentuan komponen biaya dan atau harga satuan. Menentukan biaya atau harga satuan yang akan digunakan untuk masing-masing komponen pekerjaan. 4. Penyusunan rincian RAB. Menyusun RAB dengan merinci biaya untuk setiap komponen pekerjaan, termasuk biaya bahan, tenaga kerja, peralatan, dan biaya lainnya. Jadi, jawaban A mencakup tahapan-tahapan yang sesuai dalam penyusunan RAB. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!